Halo Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Mas Umar. Semoga Mas Umar sehat. Kelihatannya sih sehat ya. Ini udah banyak fansnya mengeluh-elukan. Iya, Mas paling Umar. ganteng ya dari tadi ya. Iya benar, benar. Iya benar. Dari tadi paling ganteng. Satu-satunya yang ganteng nih. Mantap. Oke Mas Umar, tadi kita udah sempat dikasih materi dari Canva, berikutnya dari Classpoint, lalu sekarang dari quizzes ya Mas Umar. Tapi sebelum masuk ke materi yang saya yakin bikin Bapak Ibu di sini juga semakin semangat dan selalu penasaran, Mas Umar boleh dong sedikit bisik-bisik juga yang menurut Mas Umar membedakan webinar hari ini dengan webinar-webinar lain yang mungkin pernah dilakukan sama Quizizz dan partner-partnernya Quizizz apa sih Mas Umar? Tentunya di webinar ini seru banget karena banyak bocoran baru ya dari fitur-fitur terbaru Canva, Classpoint, Quizzes gitu. Dan ini momennya sangat pas banget nih karena ada yang udah mulai masuk minggu depan. Jadi Bapak Ibu setelah webinar ini bisa mulai menyusun kembali gimana supaya menyiapkan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih efektif dan efisien buat tahun ajaran selanjutnya. Mantap, oke, benar. Berarti kalau tadi kata Mas Umar, Canva kan ada kasih bocoran fitur baru, Classpoint juga. Mungkin Bapak Ibu kita akan saksikan juga ada bocoran apa nih dari Quizizz yang hari ini. Oke, Bapak Ibu sebelum Mas Umar mulai, mau mengingatkan juga, Bapak Ibu mungkin yang belum bergabung, bisa bergabung di komunitas Quizizz Indonesia. Linknya akan segera diberikan Mas Lukman di chat di Zoom. Berikutnya akan langsung saja diserahkan kepada Mas Umar untuk bisa memberikan materi, waktu dan tempat dipersilahkan Mas Umar. Oke, makasih banyak Mbak Zelda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat semua. Yang terhormat Bapak Ibu yang mungkin hadir dari dinas gitu ya. Kemudian juga pengawas, mungkin kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan yang sangat saya menjadi sumber inspirasi saya lah selama saya bekerja di Quizzes juga, Mbak Pipit dan Mbak Tia ya. Yang meskipun sebetulnya kami nggak sering-sering ngobrol, tapi kadang suka kepoin media sosialnya. Oh ternyata Mbak Tia gini hebat ya, keren ya gitu. Jadi memberikan banyak inspirasi, membuat saya dan pasti juga guru-guru lain di Indonesia terus bersemangat untuk memberikan inovasi ya, menyebarkan kebaikan, melatih guru-guru terkait aplikasi maupun platform-platform digital di Quizzes, Canva, Classpoint maupun aplikasi lainnya. Meskipun saya udah agak minder nih ya, karena bagian terakhir terus udah lihat Mbak Pipit dan Mbak Tia keren banget. Nah, tapi kita santai aja Bapak Ibu. Saya jujur juga saya udah lama nggak mengadakan webinar. Mungkin terakhir webinar saya itu pas banget kayak seminggu sebelum saya nikah bulan Januari kemarin. Selebihnya paling cuma sambutan. Tapi pada kesempatan kali ini saya berbahagia sekali karena saya akan memberikan sedikit bocoran tentang fitur-fitur baru Quizzes gitu. Nah, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semuanya, udah banyak yang gabung ya. Silahkan bergabung di proses interaktif Quizzes karena nanti ada banyak kejutannya di sini ya. Di sini saya juga pasti seperti pembicara sebelumnya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu mengenal Quizzes dan nanti juga ada beberapa fitur bocoran ya. Kenapa bocoran? Nah, berbeda dengan beberapa aplikasi lain seperti Classpoint dan Canva tadi, beberapa fitur yang akan saya demonstrasikan itu belum sepenuhnya rilis 100%. Kenapa belum rilis 100%? Karena biasanya fitur-fitur itu kami ingin sempurnakan dulu sebelum akhirnya kita rilis gitu ya. Jadi sebetulnya biasanya kami kasih ke super trainer, school trainer dulu untuk dicobain. Nanti setelah ada masukan, terus kami kembangkan, baru nanti kami rilis ke semua Bapak Ibu. Nah, tapi nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu bisa scan juga QR code-nya atau lewat link bisa ya. Di linknya tadi udah dibantu Mas Lukman untuk di-share di Zoom chat ya, maupun mungkin yang di YouTube juga bisa gabung. Nah, kita mulai aja dulu Bapak Ibu. Quizzes. Saya juga pengen tahu sebetulnya di sini Bapak Ibu, coba ya, semoga kuat ya.
Nah, Bapak Ibu menggunakan quizzes nggak sih? Nah, oh ternyata banyak juga ya yang belum pernah. Wah, ini yang belum pernah ini calon-calon jadi ini ya. Ini ada Mbak Vivi juga nih. Calon-calon jadi user interview. Jadi kalau saya sama Mbak Vivi sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih, pengen nyari guru-guru yang belum pernah pakai quizzes gitu. Untuk kita kasih pendapat, karena pendapat dari guru-guru yang belum pernah pakai itu juga sangat berharga buat pengembangan quizzes ke depan. Di samping juga pasti guru-guru yang sudah pakai juga kita selalu minta pendapatnya untuk fitur-fitur yang sudah ada maupun fitur baru. Oke, di sini banyak yang pernah mencoba, ada yang belum pernah mencoba, sekitar 40-an ya. Selebihnya ada yang menggunakan sekitar 1-2 kali setiap bulannya. Ada yang ini tutup ya. Ada yang sering menggunakan sekitar 60. Oke, saya sudah dapat kurvanya ya. Kurvanya kurva normal nih. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Sebentar. Ini cuma survei. Nanti ada kuisnya di setelah sesi paparan saya. Nah, oke. Ini leaderboardnya nggak terlalu ini ya, karena kita tadi survei. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa itu quizzes? Karena tadi banyak juga yang belum pernah menggunakan quizzes. Meskipun seperti platform sebelumnya, Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan juga, pada sesi kali ini kita bukan pelatihan step by step ya Bapak Ibu. Jadi saya memperhatikan beberapa chat di paparan Mbak Pipit maupun Mbak Tia, kecepatan, karena ini bukan tutorial ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini kita ingin menyampaikan, gitu, memberikan bocoran gitu ya tentang fitur-fitur yang menarik dari masing-masing platform untuk Bapak Ibu gunakan di tahun ajaran ke depan. Saya yakin tadi juga disampaikan, baik ClassPoint, Canva, dan Quizzes. Nanti setelah ini kita akan mengadakan pelatihan yang lebih intensif lagi masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin belajar lebih lanjut tentang fitur-fitur barunya, nanti bisa join ke grupnya masing-masing, terus lihat info-info pelatihannya. Nah, ini profil sedikit saya ya. Ya saya biasa panggil Umar. Kemudian saya merupakan growth manager di Quizzes. Apa itu Quizzes? Nah, Quizzes itu sebetulnya adalah platform quiz ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih kurang kebayang, Quizzes itu anggap aja Google Form, tapi ada nuansa gamifikasi. Gamifikasi itu sebetulnya kurang lebih ya gamifikasi seperti Quizzes sama ClassPoint, yaitu gamifikasi. Nah, kalau ClassPoint produk utamanya adalah presentasi dengan PowerPoint. Kalau Quizzes itu kita di quiz, meskipun kita juga punya beberapa fitur-fitur variasi lainnya, tapi kita memang fokus di quiz interaktif. Ups, salah, kepencet ya, sebentar ya. Nah, ini Quizzes secara global ya Bapak Ibu. Kita punya pengguna aktif yang cukup tinggi. Di Indonesia itu kita masih dan selalu jadi yang kedua pengguna tertinggi sedunia setelah Amerika Serikat. Ayo, kapan kita bisa membalap Amerika Serikat? Pengguna aktif Amerika Serikat itu ada sekitar 20 juta. Indonesia itu kalau lagi musim ujian sampai 12 juta. Gitu. Jadi bisa tambah 8 juta. Semua dengan webinar ini bisa tambah ya. Tambah 8 juta kita jadi 20 juta. Bisa ngalahin Amerika Serikat gitu. Nah, tapi Quizzes itu cukup populer di seluruh dunia, termasuk dan khususnya Indonesia. Dan kenapa sih pakai Quizzes? Kan udah nggak pandemi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, quiz itu kita berusaha untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Kami tahu menjadi guru itu tidak mudah ya. Saya aja nggak kebayang kalau jadi guru itu banyak banget kayak pekerjaannya gitu. Nah, misi kami itu adalah mempermudah hidup Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu yang harus buat LKPD mungkin manual dan sebagainya, kita ada Quizzes gitu. Nah, ini dari beberapa kajian, quiz itu menghemat waktu guru sekitar 3,5 jam per minggu. Wah, lumayan tuh buat nonton sinetron ya, buat nonton Netflix, buat nonton YouTube gitu. Lumayan kan per minggu. Dan pasti memudahkan lainnya juga. Nah, ini beberapa aspeknya. Kita punya perpustakaan quiz, kita juga punya banyak fitur interaktif, dan juga kita punya beberapa mode permainan. Nah, mode yang sudah kita rilis di awal semester ini bahkan namanya mode kertas ya, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang menggunakan ini. Nah, ini sebetulnya dalam misi kami bagaimana Quizzes bisa digunakan
setelah pandemi, ya, di mana para siswa itu banyak yang nggak boleh atau nggak bisa atau memang ya banyak kendala lah dalam mengakses perangkat laptop, HP gitu ya di kelas. Jadi Bapak Ibu tetap bisa main kuis menggunakan mode kertas. Nah, mode kertas ini bukan nanti siswa jawab di kertas masing-masing terus dikumpulin ya. Itu kan masih manual. Kalau ini nanti guru itu men-scan jawaban QR code ya. Ini menjadi ilustrasi. Jadi nanti siswa itu di print gitu. QR code-nya, setiap QR code itu beda setiap siswa. Kemudian nanti diputar-putar gitu deh. Nah, gimana sih Mas? Masih nggak kebayang. Nah, nanti Bapak Ibu yang penasaran ingin belajar soal mode kertas, itu bisa ikut pelatihan kita nanti. Nah, kemudian kami sering diskusi dengan para guru. Apa sih biasanya keluhannya main quizzes gitu? Banyak katanya, quizzes itu seru Mas, itu tak terbantahkan. Tapi saking serunya siswa itu cepet-cepetan gitu ya. Jadinya kayak 17-an ya kalau main quizzes ya. Kayak balap karung gitu ya. Jadinya enggak, padahal kan soal itu harus dibaca, dicerna gitu ya. Nah, karena perihal tantangan tersebut kita juga ada mode penguasaan. Nah, mode penguasaan ini memungkinkan guru itu menetapkan standar atau batas minimal nilai siswa yang harus dicapai sampai mereka bisa menyelesaikan game. Seperti itu. Kalau belum mencapai itu nanti mereka nggak akan bisa selesai. Nah, ini bisa dimainkan dalam mode PR maupun mode langsung ya. Kalau mode PR itu mode penguasaan biasa. Kalau mode langsung nanti ada mastery pick yang nanti juga saya sampaikan. Nah, jadi KKM-nya bisa diatur mau 60, 70, 80, sampai 100. Jadi kalau nanti mereka nanti disuruh kuisnya kayak jangan cepet-cepet dong, ini diulang lagi gitu. Jadi mereka juga akan lebih hati-hati dalam menjawab. Nah, ini adalah salah satu proyek terbesar kami sekarang yang juga sangat menyita banyak energi lah dari tim kami. Karena kami berharap sangat besar ya dari fitur terbaru ini. Kenapa fitur ini sangat kami harapkan? Karena ini juga melibatkan banyak para super trainer, school trainer untuk membantu membuat konten-kontennya. Jadi logikanya ini seperti di PMM ya. Di PMM kan guru-guru buat terus dikurasi oleh tim PMM. Nah, begitu di quizzes. Karena di quizzes sama seperti di Canva ya. Banyak banget kontennya. Saking banyaknya kadang guru bingung mana yang benar-benar relevan. Nah, mumpung sekarang kita sedang bertransisi ke kurikulum merdeka, kita itu ingin mengkurasi konten sesuai dengan topik dan subtopik, dan pasti mata pelajaran. Jadi kita pilih mata pelajarannya, kemudian nanti apa topiknya, apa subtopiknya, nanti kita susun. Nah, ini nanti juga akan saya demonstrasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita sudah rilis untuk matematika SMP SMA, yang akan segera rilis insya Allah minggu depan ya, atau akhir bulan. Paling lambat itu matematika dan IPA untuk SD, IPS, IPA, bahasa Inggris buat SMP, dan bahasa Inggris untuk SMA. Lah, terus saya bukan guru yang sudah disebutkan tadi gimana. Nah, kami harap nanti setelah kami rilis di gelombang kedua ini, antusiasmenya semakin tinggi, sehingga nanti kita bisa buat lagi untuk mapel yang lain, bahkan yang sudah ada kita kembangin terus. Nah, kemudian kita juga punya artificial intelligence. Nah, jadi Physis juga mengikuti mainstream sekarang ya, bagaimana aplikasi-aplikasi pendidikan juga mengadopsi teknologi artificial intelligence. Nah, bagaimana penggunaannya AI di Physis, apa bedanya dengan ClassPoint dan Canva, nanti ini juga akan saya demonstrasikan. Nah, Mastery Mode. Nah, ini adalah fitur yang memungkinkan Quizzes itu nuansa bermainnya jauh lebih kayak main gitu ya. Kalau kemarin itu kan belajar sambil bermain ya. Kalau Mastery Mode ini memungkinkan dia sesi itu seperti bermain sambil belajar gitu. Jadi di sini gambarnya udah lucu ya. Jadi ini kayak mereka berlomba-lomba untuk mencapai puncak gitu. Tapi di setiap sekian soal ini kan ada tenda-tenda ini ya. Nah, setiap mereka mencapai tenda itu mereka akan ada set gamenya. Set gamenya misalnya menembak kelelawar, menghancurkan batu gitu-gitu. Jadi membuat peserta didik menjadi lebih antusias. Nah, kami juga banyak mendengar dari para guru di Indonesia soal apa yang pengen ada di Quizzes. Nah,
kalau di guru Indonesia paling banyak yang kanan nih. Kalau yang kiri itu lebih banyak guru-guru dari Amerika yang berikan usulan. Nah, tapi kita akan rilis 2 tipe soal baru di akhir bulan atau awal bulan depan. Yang pertama adalah tipe soal klasifikasi. Nah, tipe soal klasifikasi ini sudah tergambar ya dari GIF yang ditampilkan di sini. Jadi nanti siswa itu bisa mengklasifikasikan soal dan gambar sesuai dengan kelompoknya. Nah, yang kanan ini juga adalah banyak guru yang pengen latihan AKM gitu ya. Nah, soal AKM itu kan satu soal ada triggernya ya, ada pemantiknya, terus nanti soalnya untuk 2, 3, bahkan sampai 5 soal. Nah, di Quizizz kan biasanya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya narasinya tuh dikopas-kopas kan nggak efektif ya. Nah, kita sudah menyiapkan itu, jadi nanti guru bisa membuat soal, satu soal bisa buat 3, 5 soal gitu, atau lebih. Saya nggak tahu ya, nanti bisa, ini sampai pertanyaan 7 sih, saya nggak tahu nanti batasnya berapa, tapi intinya nanti ada satu pemantik yang itu bisa buat banyak soal gitu. Dan didoakan ya, kami juga berencana setelah rilis ini, dan semoga nanti kesempet gitu ya, sebelum AKM, kita nanti akan buat kontes nasional untuk latihan AKM gitu. Kalau nanti fiturnya sudah rilis dan kita sudah rilis tepat waktu sebelum Bapak Ibu menyelenggarakan AKM. Jadi kita bisa latihan AKM bareng. Nah ini slide terakhir sebelum nanti kita uji coba langsung. Zelda, waktu saya berapa menit lagi? Sorry. Saya ada 15 menit, Mas. Oh, masih ada 15 menit, baik ya. Nah, soalnya sebelum praktek. Makasih, Zelda. Nah, ini adalah salah satu banyak request ya dari Bapak Ibu. Oh, saya pakai Quizizz, Mas, tapi siswa saya pada pinter-pinter. Pada nyari tutorial buat ngecek jawabannya, segala macam. Nah, sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu, akhirnya kami memperbarui lagi sistem keamanan kami, dan kami sampaikan bahwa Quizizz sekarang jauh lebih aman. Gitu. Singkatnya, kalau Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu mencurigai, ya kayaknya siswa saya bisa ini deh nyari jawaban gitu. Nah, sekarang saya sudah nyoba semua yang sudah beredar di internet, saya coba sekarang udah nggak ada yang bisa lagi Bapak Ibu. Jadi Quizizz sekarang sudah jauh lebih aman. Bahkan dengan mode yang biasa pun, bukannya mode ujian. Dengan mode yang biasa, baik yang langsung maupun PR, itu semuanya sekarang sudah tidak ada yang bekerja. Jadi sekarang Quizizz lebih aman, jadi Bapak Ibu bisa lebih less worry lagi, yang nggak perlu khawatir lagi. Nah, nanti setelah ini kita akan langsung praktek bagaimana tampilan kurasi konten dan mengembangkan kuis yang ada dengan AI gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, mungkin saya sampaikan lagi Bapak Ibu, kembali lagi bahwa di sini ini bukan tutorial atau pelatihan step by step ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti ikut parade nasional pelatihan Merdeka Bersama Quizizz ya, yang akan kita laksanakan bulan Agustus. Dan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Facebook kami, silakan bergabung di komunitas Quizizz Indonesia. Nah, sekarang, jadi ini adalah tampilan kurasi konten berdasarkan topik dan subtopik ya. Ini sebetulnya topik subtopiknya kami coba elaborasi dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, buat sekarang yang sudah rilis adalah yang SMP dan SMA. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya juga, dari yang pertama Mbak Pipin menyampaikan, oh ini kita membuat materi di Canva tentang segitiga dan segi empat. Kemudian Mbak Tia juga tadi ada beberapa quiz terkait hal tersebut. Nah, di sini kita bisa temukan ada topik subtopik yang terkait segitiga dan segi empat, gitu ya. Dan untuk MTK, karena MTK ini memang di Indonesia pengguna quiz itu 30% guru MTK, makanya kita buat yang spesial dulu buat guru MTK, gitu ya. Nah, kita juga sudah membuat soalnya, kita klasifikasikan dengan tingkat kesulitan. Karena tadi ya Bapak Ibu juga nyampein dari merespon saya dari Mbak Tia. Mapel yang paling sulit menyeramkan, horor, matematika. Nah, supaya tidak horor, makanya kita kurasi konten berdasarkan tingkat kesulitan. Ada yang mudah, sedang, sulit. Kalau siswanya masih merasa horor, jangan langsung dikasih sulit, Bapak Ibu. Nanti mereka tambah merasa horor. Jadi kita kasih yang mudah, sedang, atau sulit, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti bisa lihat ya, kita semua topik subtopik lengkap. Kalau Bapak Ibu nanti pun melihat ada yang belum lengkap, bisa langsung
bilang di Facebook group ya, atau kalau ada yang punya nomor saya, japri saya, Mas, topik ini nggak ada gitu. Nanti kalau memang oh ya nggak ada, kita yang salah, kita tambahin. Jadi kami benar-benar ingin memberikan selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, contoh ini segitiga kita pilih yang sedang ya, biar nggak terlalu yang sedang lah, yang sedang-sedang saja gitu. Nah, nanti soalnya kan seperti ini, dan kita soalnya pilihan ganda semua. Meskipun di quizzes kita punya banyak sekali jenis soal sekarang, tapi tetap tipe soal yang paling populer ya pilihan ganda. Ya, jadi kita pilihan ganda semua mereka di sini. Nah, untuk saya juga mendemonstrasikan artificial intelligence di quizzes, kita salin edit. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa salin edit ya. Nah, kemudian di quizzes kita ada artificial intelligence. Mungkin Bapak Ibu di akun quizzesnya belum ada semua, karena ini baru sekitar 30%. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti cek dan dapat, berarti Bapak Ibu beruntung. Dan ini bukan fitur super ya yang AI ini. Jadi Bapak Ibu yang basic pun, sebetulnya yang tidak berbayar pun, yang gratis juga semestinya bisa. Cuman ini memang belum kita rilis 100%. Kita coba sekarang. Nah, di sini saya misalnya coba ya, ubah soal menjadi skenario kehidupan nyata dengan karakter bernama Tia dan Pipit. Oh, salah. Nah, ini nggak kelihatan ini nggak? Oke, kita terus dulu. Bentar ya, saya takut namanya salah. Dengan karakter Tia dan oke, bentar. Nah, ini supaya nanti nama-nama soalnya jadi nama Mbak Tia sama Mbak Pipit. Nah, ini artificial intelligence-nya lagi mengubah soal, karena biasanya kan kalau soal matematika itu seperti yang ini ya, karena kan soal kesulitan sedang, itu to the point, kayak segitiga ini, ayo sudutnya apa, ini berapa cm. Nah, kalau yang saya pelajari dari kurikulum Merdeka itu, kita juga didorong untuk memberikan soal itu lebih real gitu ke siswa. Jadi, ini nama Mbak Pipit salah, ini mohon maaf ya Mbak, tadi nggak kelihatan soalnya. Jadi T-nya double di belakang. Nah, tapi di sini kita bisa lihat akhirnya soal-soal yang tadi itu sangat to the point, ini menjadi menjadi ada kayak soal cerita, jadi mereka bisa lebih tertarik. Nah, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada siswa yang kayaknya kurang semangat banget gitu. Nah, terus kita pengen ngasih soal remedial, hair ya, kalau tadi kata Mbak Tia. Saya udah lama banget nggak dengar kata hair, hair dan sebagainya. Nah, itu kita mau buat soal ini dengan nama mereka gitu kan, supaya mereka jadi merasa lebih personal gitu ya. Kita bisa bilang, nak sini ibu buat soal khusus buat kamu nih, soalnya ada nama kamu. Mungkin siswanya jadi tersentuh banget kan, ya Allah, baik sekali guru saya gitu kan. Misalnya nama siswanya siapa nih? Misalnya Febri ya, buat atau ubah soal menjadi skenario kehidupan nyata dengan karakter Febri. Nah, begitupun kalau bahasa daerah itu ada dalam Google Translate, kayaknya AI itu juga bisa mentranslate ke dalam bahasa Inggris ya, karena saya biasanya kalau pakai ChatGPT itu mereka bisa translate juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya SD apalagi ya, biasanya SD itu kalau saya ke daerah pas KKN gitu, biasanya mereka lebih senang pakai bahasa daerah kalau ngajar gitu ya, belajar ngobrol. Nah, mungkin mau kita ubah jadi bahasa daerah, bahasa Jawa gitu misalnya. Nah, saya belum tahu nih, coba ya kita coba ya sekali ya. Tapi kalau ini saya juga baru mau nyoba nih, jadi saya nggak tahu berhasil atau enggak. Nah, tapi ini yang tadi, yang Pak Febri, Mbak Tia, Mbak Pipit, kita bisa lihat. Nah, dia jadi langsung ada namanya semuanya. Nah, ini akan bisa membuat siswa menjadi lebih takjub gitu ya, bisa lebih antusias untuk mengerjakan. Atau misalnya namanya beda-beda, karena di kelas pengen ganti-gantian gitu, atau mau digilir nanti. Nah, tapi balik lagi, AI ini bukan hanya memasukkan nama dalam soal ya, tapi bisa banyak banget.
Nah, saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin menggunakan AI Quizzes, Canva atau ClassPoint, explore ChatGPT-nya dulu. Karena apa ya, golden standardnya AI sekarang itu masih ChatGPT. Ketika Bapak Ibu tahu ChatGPT itu bisa apa, nanti itu Bapak Ibu juga bisa mengoptimalkan bagaimana AI bisa digunakan di masing-masing platform. Saya ubah soal ini menjadi seperti kehidupan nyata dan berbahasa Jawa. Nah, ini terakhir ya. Nah, habis ini kita akan coba mode yang penguasaan untuk PR. Bentar. Nah, ini karena ditanya bahasa Jawa, dia lagi bingung AI-nya. Bahasa Jawa yang mana? Jadi nyari dulu dia. Yang mana yang bahasa Jawa ini. Tapi kita lihat apakah dia berhasil atau tidak untuk mengubah soal ini. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak tahu ini bahasa Jawanya benar atau tidak, karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Mungkin di sini harusnya di sini Mbak Pi masuk ke panggungnya nih untuk ngasih tahu ini berapa nih. Pak Selamat arep nggawe taman bunga ing ngarep omah. Taman bunga iku arep digawe nganggo bentuk segitiga. Tinggine segitiga iku 6 cm, lan panjang alasnya 15 cm. Bisa kan? Nah, jadi begitulah AI ketika digunakan di quizzes, di samping tadi kita sudah melihat bagaimana digunakan di ClassPoint maupun Canva ya. Nah, misalnya saya sudah berhasil mengubah quiz ini, kemudian kita bisa mainkan dengan mode kertas ya, tadi yang sudah saya singgung di awal. Nah, meskipun mode kertas ini memang Bapak Ibu mungkin perlu lihat tutorial atau ikut pelatihannya, karena memang ini tahapannya agak banyak. Nah, kalau mode PR itu yang paling mudah, gitu ya. Nah, kalau mode PR, Bapak Ibu untuk mencoba mode penguasaan atau mode KKM, gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan mode ini, mode penguasaan atau remedial. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tentukan berapa batasan minimal yang mereka capai. Kemudian nanti tinggal ditugaskan. Gitu. Jadi siswa tidak akan yang buru-buru, sekedar buru-buru yang ngerjainnya. Seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu terkait penerapan fitur quizzes ya. Nah, saya mau nanya nih, sekalian quiz sebelum berakhir, kita ke tanya jawab. Nah, coba, ini nama fiturnya apa nih? Coba dijawab ya. Saya tutup dalam 10 detik ya, biar kita bisa lebih banyak tanya jawab. Oke, kita lihat berapa banyak yang benar. Kok saya sendiri doang, ini ada yang iseng berarti. Kenapa saya? Mastery pick ya, benar. Nah, coba kita slide selanjutnya. Banyak yang benar. Nah, tinggal Bapak Ibu yang belum nyoba, nanti bisa nyoba sendiri, atau nanti mau nunggu pelatihan kita juga boleh. Nah, fitur apa ini kira-kira nih? Ada gambar ini nih. Ini kalau ada yang jadi temennya Pak Febri di Facebook, nah ini Pak Febri suka pakai foto ini ya. Nah, saya akhiri aja, karena waktu kita tinggal sedikit. Nah, ini adalah mode apa? Mode kertas ya. Jadi mode kertas tuh dia sistemnya nge-scan QR code ya. Jadi bukan siswa ngerjain secara manual. Nah, pertanyaan sebelum terakhir, jadi masih ada pertanyaan terakhir, maaf ya Mbak Zelda, kelebihan dikit. Nah, dari semua fitur ini, mana yang Bapak Ibu paling suka kira-kira? Ya, mana? Ini semua fiturnya basic sih, kecuali yang jenis soal baru ya. Yang jenis soal baru sepertinya itu akan super. Tapi kalau Bapak Ibu banyak yang pakai, nanti kita jadiin basic. Oke, AI, kurasi konten, mastery pick, jenis soal baru. Oke, saya tutup dalam 10 detik ya. Ini penting ini. Nanti ini saya Senin saya rapatin dengan tim quizzes ini. Oh, ternyata guru paling seneng ini loh gitu.
Coba ya, saya hitung dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Banyak AI ya, menarik ini. Oke. Karena apa? Bahasa Jawanya ya. Pengen nyoba dengan bahasa daerah masing-masing sepertinya. Nah, ini fitur yang pasti Bapak Ibu belum pernah coba. Coba tuliskan 1-2 kata tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang quizzes. Nah, jadi sebetulnya quizzes juga punya word cloud ya, seperti yang ada di Class Point. Tapi sayangnya ini masih konsumsi orang dalam ya, belum buat for public. Kenapa? Karena memang ini masih dalam tahap pengembangan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau pengguna quizzes di Indonesia sudah melebihi Amerika, ini saya bikin jadi ada buat Bapak Ibu semua. Oke, keren, hebat, menyenangkan, interaktif, up to date, gokil ya, mantap, menarik banget. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi, tapi sekali lagi terima kasih banyak ya atas antusiasmenya. Saya kembalikan ke Mbak Zelda. Oke, terima kasih banyak Mas Umar. Bapak Ibu semua boleh kita kasih reaction lagi, love-nya boleh. Buat Mas yang paling ganteng hari ini, love-nya boleh, tepuk tangannya boleh. Mungkin ada emoji lain yang mau disampaikan langsung ke Mas Umar, boleh. Wah, banyak banget nih Mas Umar fans-nya. Tadi saya sambil dengerin materi Mas Umar juga sambil memantau beberapa chat di Zoom ya, dan bahkan ada yang lewat YouTube juga komen saya datang nungguin Mas Umar. Waduh, bener-bener ada yang datang sebagai fans garis keras Mas Umar. Tapi nggak cuma Mas Umar yang keren dan ganteng juga. Si Quizzes ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Karena AI sudah masuk. Jadi benar-benar kalau kita ngelihat dari 3 brand hari ini ya yang berbicara, semuanya udah erat sama teknologi, sudah pakai AI. Dan yang seru banget ternyata Quizzes friendly atau ramah juga ke bahasa daerah. Kayaknya ini tadi yang bener Mas Umar bikin banyak guru penasaran. Bapak Ibu yang belum gabung komunitasnya Quizzes Indonesia boleh gabung. Jadi kalau nanti tersampai 30 juta, Mas Umar janjinya akan ditepatin Bapak Ibu. Nggak sampai 20 Request. aja cukup kok, Mbak. Oh tuh, 20 juta. Cuma butuh 8 juta lagi. Ayo Bapak Kalau Ibu yang 20 belum juta gabung. nanti semua school trainer, quizzes trainer, sama class point trainer kita gathering di Jakarta deh. Ya, nah itu Bapak Ibu. Wah, ini udah ada janji manis nih Bapak Ibu. Ayo yang belum gabung ke komunitasnya Canva, Quizzes, dan Classpoint bisa segera gabung. Gitu. Terus ini seru banget karena Quizzes jadi rasanya bisa lebih main sambil belajar ya Mas. Udah naik level lagi. Tadinya belajar rasanya bisa sambil bermain. Sekarang justru rasanya main banget tapi sambil belajar. Terima kasih banyak Mas Umar untuk materi yang seru banget. Ini Bapak Ibu yang sudah familiar semakin semangat dan kayaknya ada beberapa yang mau ditanyakan sih untuk Mas Umar. Tapi boleh kita simpan dulu ya Mas Umar. Nanti mungkin akan dipanggil lagi untuk jawab beberapa pertanyaan ketika sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Umar. Ya, Berikutnya, sama-sama. sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya izin dulu menyapa Bapak Ibu yang mungkin tadi belum sempat saya sapa secara langsung dari Dinas Pendidikan. Kalau saya tidak salah tadi di salah satu peserta ada Pak Muhammad Mualimin selaku pengawas Kabupaten Pasuruan. Selamat sore Pak, kalau sekarang sudah sore ya, tadi kita mulai siang. Selamat sore Pak Muhammad, terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di acara siang sampai sore hari ini. Juga kami sapa khusus untuk Bapak atau Ibu Rahimunding dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Selamat siang, sore, Bapak atau Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian acara di webinar kali ini. Juga ada Kecamatan Kota Bangun Darat. Ini tanpa diterakan nama, tapi mungkin Bapak Ibu selaku perwakilan dari kecamatan, terima kasih sudah hadir. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia nih ya. Saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi untuk Bapak Ibu selaku kepala sekolah, mungkin ada pengawas lain yang saya terlewat. Kami mohon maaf belum bisa sapa satu persatu.
Tapi kami ucapkan sebesar-besarnya rasa terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kami berikan dari Canva, Classpoint, dan Quizizz bisa membawa warna baru untuk pendidikan di Indonesia. Dan semoga Bapak Ibu dari dinas, dari pengawas, kepala sekolah semakin terinspirasi untuk mengembangkan guru-gurunya menggunakan 3 brand keren ini. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini udah rame banget. Tadi fansnya Mas Umar ya, mungkin sudah mulai masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang masih ingin tanya boleh dicantumkan di kolom chat Zoom dan yang di YouTube juga boleh ditaruhkan di komentar. Insya Allah kalau waktunya cukup kita jawab beberapa yang bisa kita jawab di hari ini. Mungkin saya bisa coba panggil ya salah satu pembicara kita dulu. Tadi dari urutan pertama deh, mungkin Mbak Pipit boleh ini karena ada pertanyaan dari Ibu Armia Maulida untuk Canva. Bu Pipit, apakah Canva for Education itu hanya untuk guru dengan akun belajar aja ya? Apakah siswa dengan akun belajar dapat memanfaatkan Canva for Education juga? Mungkin itu dulu boleh dijawab Mbak Pipit. Terima kasih Mbak Zelda. Em, Benar sekali Ibu. Jadi yang bisa menggunakan Canva untuk pendidikan tidak hanya guru saja ya, tapi semua siswa dan juga tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, baik dengan akun belajar ID ataupun tidak dengan akun belajar ID, semuanya bisa memanfaatkan Canva. Untuk Bapak dan Ibu guru yang punya akun belajar.id, tinggal kunjungi halaman canva.com, lalu masuk lanjut dengan detail akun belajar.id Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, kalau belum punya akun belajar ID, Bapak dan Ibu bisa mengajukan verifikasi akun Canva untuk pendidikan. Silakan kirimkan NUPTK-nya dan juga sertifikat pendidiknya nanti untuk verifikasi oleh tim Canva. Lalu akun Canva gratis Bapak Ibu akan otomatis di-upgrade menjadi Canva untuk pendidikan. Jadi semuanya, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, bisa mendapatkan fasilitas Canva untuk pendidikan. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa langsung ajak semua siswa, khususnya yang punya akun belajar ID, untuk mengikuti langkah-langkah yang sama. Jadi langkah-langkah ini tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa. Saya kembalikan ke Mbak Zelda. Sip, terima kasih Mbak Pipit. Semoga pertanyaannya cukup menjawab Ibu Armia Maulida. Mungkin ini berkaitan dengan sudah berpartnernya Canva Indonesia dengan kementerian ya Mbak. Jadi semua terpusat di belajar.id. Jadi semoga ini menginspirasi guru-guru untuk turut mengajak siswanya juga ya dengan adanya belajar.id. Mungkin sekaligus tambahan informasi boleh Mbak Pipit, barangkali masih ada Bapak Ibu di sini yang penasaran tentang penggunaan lebih lanjut prakteknya tadi, segala AI-nya, ada soundbit-nya, ada desain, magic design-nya. Apakah Canva Indonesia ada jadwal dalam waktu dekat nih Mbak Pipit mengadakan webinar atau tutorial khusus? Nanti akan ada di grup Facebook ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan bergabung di grup Facebook kita, Canva untuk Guru Indonesia. Semua informasi tentang webinar akan dihadirkan di situ. Ditunggu saja, yang pasti nanti menyambut tahun ajaran baru akan ada webinar yang istimewa juga. Sip, wah ada hari ini istimewa, ada yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu dari Canva. Jadi yang belum join, pastikan bisa join. Untuk linknya sudah disematkan Mas Lukman di chat di Zoom dan komentar di YouTube juga. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Saya geser pertanyaannya untuk kelas poin nih. Tadi udah lihat ada beberapa pertanyaan muncul di chat Zoom dan di komentar di YouTube. Di YouTube ada pertanyaan dari Ibu Lili Teresia Panjaitan untuk Mbak Tia nih. Mbak Tia mungkin bisa dinaikkan ke atas panggung. Ada pertanyaan Mbak Tia, bagaimana cara menggunakan ClassPoint untuk siswa kelas 2 SD yang tidak boleh membawa HP ke sekolah agar dapat ikut aktif terlibat dalam pembelajaran yang menggunakan fitur-fitur dalam ClassPoint? Waduh, mantap. Silahkan Mbak Tia. Terima kasih Mbak Zelda. Pertanyaannya keren banget Bu Lili. Terima kasih sudah bertanya. Dan saya ingin memberikan satu contoh. Jika hadir hari ini Pak Muhammad Ismail Jumarong dari Sopeng, Sulawesi Selatan, ini masternya nih ya untuk membawakan ClassPoint di kelas tanpa perlu perangkat siswa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di ClassPoint ada beberapa fitur offline yang Bapak dan Ibu bisa nikmati. Izin saya share screen mungkin ya, supaya nggak bawa mimpi ya. Nanti iya Oppo yang
fitur yang offline ya gitu. Bapak dan Ibu kalau suka nonton YouTube, di YouTube boleh dengan hashtag semua ada di Kelas Point, itu nanti ada beberapa, atau boleh di YouTube kami ada satu, Mas Lukman sudah siapkan satu playlist ya, bagaimana guru-guru se-Indonesia mempergunakan fitur-fitur Kelas Point dengan peruntukannya masing-masing dengan perangkat ataupun tidak dengan perangkat. Contoh dengan kelas 2 SD misalnya ya, Bapak dan Ibu yang perlu disiapkan memang perangkatnya Bapak dan Ibu dan juga proyektor akan lebih baik lagi jika anak-anak bisa melihat ke depan. Lalu Bapak dan Ibu bisa menggunakan contoh yang saya lakukan ini, misalnya yuk daur ulang sudah disiapkan slide-nya gitu ya. Nah, untuk berinteraksi dengan anak-anak di kelas tanpa menggunakan perangkat, Bapak dan Ibu bisa memanggil nama anak, bahkan bisa contoh ya, saya akan pakai secara singkat saja. Saya akan ganti kelas ke kelas goib. Kelas goib itu kelas yang anak-anaknya ada tapi nggak pakai perangkat. Nah, di sini saya sudah siapkan Kelas Point CP Indo. Ya, ada Aisyah, ada Iful. Ini fotonya biar loading ya. Ada Nasir segala ya, ada Raka, ada Rara, ada Siti. Nah, ini adalah kelas anak-anak kelas 2 SD, 18 peserta yang tidak menggunakan perangkat, tapi saya bisa berinteraksi bersama mereka. Contoh, saya mau pakai name picker, saya pakai tampilan roda, saya minta anak untuk ke depan gitu ya. Siti terpilih, ayo nak ke depan nak, coba bantu ibu bagaimana kita daur ulang. Siti boleh kelompokkan apa saja yang masuk ke kategori kaca. Sitinya ke depan. Yang itu Bu, atau dari tempat duduknya bisa ya, itu Bu yang ada gambar susunya. Oh ini ke kaca, nah Ibu geser ya. Oh iya betul anak-anak betul. Oke. Berarti Siti dapat bintang. Walaupun Siti tidak menggunakan perangkat, kita tetap bisa memberikan bintang kepada Siti. Nah, sama halnya menggunakan perangkat atau tanpa perangkat, Bapak dan Ibu bisa menampilkan leaderboard-nya ya. Jadi dan ini terakumulasi itu si Siti ternyata memang unggul ya, dia sejauh ini sudah mengumpulkan 27 bintang. Kita bisa masukkan ke dalam slide. Jadi anak-anak bisa melihat juga di layar, oh iya saya nomor 1, Raisa nomor 2, Dinda dan Tia nomor 3 gitu ya. Nah, selain itu ada banyak fitur yang bisa Bapak dan Ibu gunakan tanpa koneksi internet sama sekali. Misalnya, contoh laser pointer yang bisa diubah jadi spotlight seperti ini. Nah, ini tanpa menggunakan memang memperkuat presentasi Bapak dan Ibu di depan kelas dengan anak-anak gitu ya. Dan juga fitur anotasi yang ada di sini semua ini tanpa harus terkoneksi dengan internet dan beberapa lainnya. Seperti itu, jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan Bapak dan Ibu yang memang terkendala dengan jaringan di daerahnya, dan juga anak-anak yang tidak dibolehkan menggunakan perangkat atau membawa perangkat ke kelas. Seperti itu mungkin jawabannya Mbak Zelda. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Tia. Penjelasannya insya Allah cukup bisa memuaskan pertanyaan dan langsung dipraktekkan bahkan ya. Semoga Bu Lili Teresia yang ada di YouTube tadi mendengar dan cukup menjawab pertanyaannya. Dan menyambung pertanyaan yang muncul juga Mbak Tia terkait cara dapat aplikasi, apakah sudah terintegrasi dengan akun belajar, terus spesifikasi perangkat. Saya lihat tadi beberapa muncul. Apakah bisa dirangkum jadi satu jikalau Kelas Point ada jadwal tutorial atau webinar khusus yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Baik, keren banget. Pertanyaannya jadi satu, terus jawabannya satu. Ada Bapak dan Ibu nanti di akhir Juli ya kalau nggak salah. Kalau saya memang biasa sering diprotes, berarti kecepatan kalau ngomong kayak kereta api. Nah, nanti di akhir Juli ini kita ada pelatihan Kelas Point khusus pemula, pematerinya Mbak Zelda. Asik ya Bapak dan Ibu, enak, runut, kayak digandeng gitu kan. Nanti bisa kupas tuntas apa saja fitur-fitur yang ada di Kelas Point, dan gimana caranya masuk ke komunitas kita, ada di Facebook, ada di Instagram juga ada Kelas Point Indonesia atau kelaspoint.id. Nanti info bagaimana untuk mendaftar pelatihan gratis, pelatihan Kelas Point khusus pemula yang akan diadakan di akhir Juli dengan Mbak Zelda. Seperti itu Mbak Zelda. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ini agak lucu karena jadinya jawaban pertanyaannya kita kayak main tenis ya? dari saya sendiri. Tektokan kayak main pingpong. Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi untuk webinar di Kelas Point akan bisa yang terdekat dilakukan tanggal 27 Juli. Itu sekaligus mengingatkan lagi Bapak Ibu bagi yang belum bergabung di komunitas
Kelas Point Indonesia bisa gabung di Facebook kami, linknya akan dibagikan juga oleh Mas Lukman. Silakan gabung karena di situ ada informasi lengkap. Mirip juga dengan Canva tadi ya Bapak Ibu ya. Ikutin komunitasnya, insya Allah informasi paling update akan Bapak Ibu dapatkan duluan. Oke, lalu kalau boleh kita lanjut, tadi ada pertanyaan buat quizzes nih. Ada beberapa yang mungkin sifatnya teknis atau mirip-mirip, kita coba rangkum, tapi izin panggil lagi Mas Umar yang paling ganteng ke atas panggung. Oke. Sambil menunggu, Mas Umar, ini ada pertanyaan. Sebetulnya ada beberapa, tapi mungkin bisa Mas Umar jawab langsung jadi satu. Ada dari Pak Jumsari tadi, Mas Umar. Apakah benar ada pembatasan dalam pembuatan soal di quizzes? Lalu ada Wahyuli Ali juga yang bertanya, gimana ya tipsnya supaya siswa itu nggak dapat bocoran jawaban? Dan ada yang dari Mujibur Rahman, gimana caranya supaya saat siswa akan menjawab soal atau masuk quizzes tidak diminta email dulu? Monggo Mas Umar, kalau misalnya mau digabung boleh, mau dipisah satu-satu boleh. Langsung saya jawab secara singkat ya, sesingkat-singkatnya. Yang pertama, pembatasan kuis itu kemungkinannya ada dua. Pertama, Bapak Ibu waktu mendaftar itu daftarnya sebagai corporate, sebagai perusahaan. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu bisa kirim email ke tim quizzes, support@quizzes.com, atau di grup kami bilang aja, saya kok nggak bisa ya, nanti biasanya saya atau para super trainer nanti akan kasih panduan di sana. Nah, jadi sebetulnya tidak ada pembatasan dalam buat konten, itu Bapak Ibu biasanya salah pilih corporate. Atau ada kemungkinan lain Bapak Ibu pas buat quizzes pakai VPN Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat memang kita batasi, tapi saya agak ragu Bapak atau Ibu yang nanya tadi pakai VPN ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa bisa tahu jawaban. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu dengan sangat bahagia bahwa quizzes sekarang sudah jauh lebih aman. Bahkan saya mau ada sayembara nih. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa quizzes sekarang bisa dapetin jawabannya ya secara cara-cara yang tidak sah gitu ya. Nanti kita siap kasih hadiah kepada Bapak Ibu. Karena memang kami juga pengen tahu nih, kalau ada cara yang lain kita pengen atasin lagi. Karena semua cara-cara yang beredar di internet sudah kami coba gitu, sudah kami perbaiki dan sudah ada yang bekerja gitu. Kemudian yang ketiga, ini singkat juga, kalau Bapak Ibu siswanya harus membuat akun, berarti Bapak Ibu ketika memainkan quizzes, siswanya jangan dikasih batasan untuk mengerjakan, dibiarkan default aja. Upaya pesertanya dibiarkan default. Karena nih ya, kalau udah dipilih 1, 2, udah ada tulisannya required to login ya. Gitu. Jadi biarin aja default. Kalau udah default, siswa nggak perlu buat akun. Gitu aja. Gitu, Zelda. Terima kasih Mas Umar, seru banget dari tadi Mas Umar menjawab pertanyaan dengan memberikan tantangan buat Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru jadi tertantang dan bisa menjawab tantangannya Mas Umar nih. Jadi semua yang di-request, semua yang dibutuhkan insya Allah dipenuhi sama Quizzes Indonesia ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Umar. Kita buka sesi tanya jawab langsung, boleh untuk mungkin 2 penanya pertama, kalau ada yang masih ganjel ingin nanya langsung ke pembicara, boleh. Mungkin yang raise hand dulu ya, dari tadi ada 4 orang yang raise hand, saya khawatir tangannya pegel. Kita bisa panggil dulu untuk unmute ya, mungkin kita dari Pak Dadan Daud di Cirebon. Silahkan Pak Dadan Daud di Cirebon bisa memperkenalkan diri dari sekolah mana dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Monggo Pak. Terima kasih. Suara saya terdengar Mbak? Terdengar jelas Pak Dadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dadan Daud dari Mandua Cirebon Mbak Zelda. Saya penggemar berat Mas Umar, juga Mbak Tia. Termasuk juga Mbak Pipit gitu. Saya mungkin bukan pertanyaan, hanya usulan saja. Bagaimana kalau ketiga platform ini mengadakan bukan hanya sekedar webinar, tapi workshop yang secara terintegrasi. Supaya tidak masing-masing ini kalau mau pelatihan ini, ikut quizzes, ikut kemudian Canva, ikut Class Point. Tapi kayak model seperti ini nih, diadakan satu momen yang memang mengintegrasikan ketiga platform belajar ini yang memang sangat luar biasa. Itu saja barangkali Mbak Zelda. Terima kasih Mbak Tia, Mas Umar, dan juga Mbak Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah usulan, mungkin Mas Lukman boleh dibantu. Kita lihat 3 pembicara kita hari ini tanggapannya bagaimana. Apakah ada senyum lebar merekah? Apakah ada kerutan di alis yang kebingungan? Apakah mungkin ada tanggapan langsung? Boleh nih, ini mungkin sebenarnya usulan sekaligus tantangan juga ya, kayak Mas Umar tadi ngasih tantangan. Gantian dari Pak Dadan Daud menantang, apakah memungkinkan nih untuk Mbak Pipit, Mbak Tia, dan Mas Umar? Silakan. Siapa dulu Zelda yang jawab? Silakan nih Mas Umar lagi unmute, silakan Mas Umar dulu boleh. Kalau dari saya, pada intinya saya pribadi maupun kami di Quizzes sangat senang untuk berkolaborasi dengan siapapun, dengan pihak apapun. Apalagi dengan Canva dan Classpoint. Nah,